Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi dengan saya Nur Mustafida pada sesi ketiga untuk pertemuan ketiga kita di materi akuntansi pengantar. Jadi, saya akan menjelaskan apa saja capaian pembelajaran untuk materi kita di sesi ketiga. Namun sebelum itu, saya akan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk bisa menjawab diskusi yang ada di sesi 2 terlebih dahulu plus dengan latihan atau kuis, maaf, kuis di sesi 2. Jadi akan ada dua, yaitu di diskusi dan di kuis yang tulisannya adalah latihan 2. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Karena untuk sesi satu waktunya sudah habis terakhir tadi malam hari Minggu malam ya. Jadi ini kesempatannya masih ada di sesi 2. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari di sesi 3. Begitu juga untuk sesi 3 ini nanti akan ada 3 penugasan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Yang pertama adalah pertanyaan yang ada di sesi diskusi. Kemudian ada tugas tersendiri yang harus diupload pada sesi tugas. Kemudian ada kuis yang harus dijawab dengan pilihan multiple choice. Harapan saya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa menjawab tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan dari kampus gitu ya. Saya akan share screen terkait capaian pembelajaran apa yang akan kita bahas hari untuk sesi ketiga. Jadi sesi ketiga ini adalah mempelajari terkait perusahaan dagang dan jurnal khusus. Nah, kalau kita kemarin di sesi satu dan 2 terfokus pada perusahaan jasa. Nah, di sesi ketiga ini kita akan fokus ke perusahaan dagang dan jurnal khusus. Nah, dalam perusahaan dagang nanti akan ada dua metode pencatatan persediaan. Jadi perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang adalah di akun persediaan barang dagang. Nah, karena yang berbeda itu pencatatan pun berbeda. Di persediaan dagang itu ada dua metode pencatatan, yaitu perpetual dan periodik atau fisik. Nah, nanti silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa membaca modul yang telah disediakan terkait materi perusahaan dagang dan jurnal khusus. Nah, nantinya untuk dari sesi 3 Bapak, Ibu, dan rekan-rekan nantinya diharapkan mampu begitu ya menyebutkan pengertian dan karakteristik perusahaan dagang karena perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu berbeda, maka harapannya nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa membedakan apa sih jasa, apa sih dagang. Nah, kalau jasa berarti dia yang pendapatannya itu hasilnya dari jasa. Jadi seperti jasa laundry, kemudian jasa apa cukur rambut. Nah, tapi kalau dagang artinya ada aktivitas jual beli di situ sehingga nanti perusahaannya juga beda. Jadi kalau dagang seperti toko kelontong, toko kemudian bahan bangunan, eh, penjual baju dan lain-lain. Nah, kemudian karena berbeda antara dagang dan jasa, nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan harus bisa membedakan apa sih rekening-rekening khusus untuk yang digunakan dalam perusahaan dagang. Sama seperti di perusahaan jasa, maka nanti Bapak Ibu harus mampu menjurnal begitu ya dan memposting transaksi perusahaan dagang khususnya untuk penjualan dan pembelian dan diakhiri dengan menyusun daftar saldo atau neraca saldo. Karena nanti ada dua metode pencatatan persediaan, ada perpetual dan periodik. Jika nanti menggunakan metode periodik, maka harus bisa menghitung harga pokok penjualan. Kalau perpetual tidak perlu ada laporan harga pokok penjualan karena nanti selalu diupdate setiap menjurnal. Kemudian nanti di akhir sama seperti sebelumnya ada AJE atau jurnal penyesuaian khusus untuk akun-akun yang perlu disesuaikan seperti akun persediaan, kemudian akun asuransi dibayar di muka atau pendapatan atau beban dibayar di muka, diterima di muka juga harus disesuaikan, penyusutan pun harus dibuat. Kemudian nanti setelah menyusun laporan keuangan maka ada jurnal penutup ya. Nanti di akhir juga ada jurnal penutup. Kemudian nanti mengerjakan kertas kerja perusahaan dagang bisa dibantu dengan neraca lajur bisa lebih mudah kalau sudah dihasilkan neraca saldo setelah penyesuaian, maka nanti saldo-saldo itu bisa disusun ke dalam laporan keuangan. Jadi mulai dari laba rugi, perubahan ekuitas, kemudian posisi keuangan. Nah, itu sudah
Sama ya caranya, cuman yang membedakan tadi, akun yang tidak ada di perusahaan jasa tapi ada di dagang adalah akun persediaan barang dagang. Kemudian, jika nanti metodenya adalah metode periodik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akan dikenalkan dengan jurnal khusus. Nah, di modul sudah ada model atau format untuk jurnal khusus. Ada 5 jenis jurnal khusus, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan jurnal memorial. Nah, untuk jurnal pembelian dan penjualan artinya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan khusus yang dilaksanakan secara kredit. Kalau nanti tunai, maka kalau pembelian tunai ada di pengeluaran kas, penjualan tunai maka ada di penerimaan kas. Nah, jurnal-jurnal yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal khusus tersebut nanti masuknya ke jurnal memorial, seperti retur pembelian dan retur penjualan untuk transaksi secara kredit. Nah, itu nanti masuknya ke memorial. Begitu juga jurnal penyesuaian juga masuk ke memorial. Kemudian nanti setelah jurnal khusus, maka harus diposting ke buku besar. Jadi prosesnya sama. Jadi setelah menjurnal, bedanya adalah jurnal menggunakan jurnal khusus. Nanti saldo dalam jurnal khusus ditransfer diposting ke buku besar. Nah, ada buku besar pembantu Bapak Ibu di sini karena kita menggunakan jurnal khusus, ada yang namanya buku pembantu piutang dan utang. Jadi nanti buku pembantu piutang dan utang digunakan untuk melihat saldo utang dan piutang untuk masing-masing supplier atau klien. Jadi kalau misal suppliernya ada 5, ya ada 5 buku pembantu piutang. Maaf, pembantu hutang kalau supplier. Tapi kalau distributor bisa pembantu piutang. Jadi ada berapa buku pembantu. Nah, nanti bisa dibaca di modulnya. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan dalam chat langsung atau di forum diskusi dengan menyebutkan langsung materi mana yang tidak paham. Dan untuk melihat apakah Bapak Ibu paham atas materi ini, mohon nanti dikerjakan latihan yang ada di diskusi 3, kemudian tugas 1 dan kuis. Nah, kuis ini biasanya multiple choice, jangan sampai melebihi jamnya atau tanggalnya agar tetap bisa diakses di rumah Bapak Ibu masing-masing. Itu yang saya jelaskan untuk sesi ketiga kita. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan dan langsung mengupload agar saya segera bisa memberikan nilai atas pengerjaan tugas Bapak Ibu dan rekan-rekan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.